di dalam dunia kita berada di kelompok-kelompok pemabuk, kita ikut mabuk. Kita berada di kelompok yang orang suka memfitnah, kita jadi pemfitnah. Kita berada di kelompok yang orang suka pencuri, kita juga ikut pencuri. Itu maksudnya. Jangan menjadi Kristen bunglon itu seperti itu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita akan belajar sedikit tentang kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang beribadah. Nah, sebagai orang yang suka beribadah kepada Tuhan, maka cara hidup dia tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh sama dengan orang lain, suka ikut arus. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, dia mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa artinya menjadi sama. Orang yang percaya kepada Kristus tidak boleh sama dengan dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Dunia itu berbicara dosa. Di dalam dunia itu banyak hal yang terjadi. Pesta pora, kemabukan, iri hati, dengki, dan berbagai macam jenis dosa. Tuhan mengatakan, jangan engkau sama dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga tema di pagi hari ini saya angkat adalah jangan jadi Kristen bunglon. Nah, saudara, kenapa saya ambil jadi contoh bunglon? Bunglon ini adalah sejenis kadal yang ketika dia menempel di media atau kayu atau pohon yang berwarna hijau seperti ini, maka dia akan berubah wujud. Kulitnya akan berubah menjadi hijau. Kalau dia menempel di daun yang berwarna kuning seperti ini, maka dia juga kulitnya akan berubah wujud, dia akan juga berwarna kuning. Nah, kalau misalnya dia di warna yang coklat seperti ini, maka wujudnya akan berubah, kulitnya akan berubah menjadi coklat. Nah, sebenarnya bunglon ini dia berubah warna ini ada baiknya, maksudnya baik dalam diri dia. Misalnya kalau panas berarti kulitnya berubah untuk memantulkan cahaya sehingga badannya, tubuhnya tidak terlalu panas. Ketika musim dingin dia memerlukan udara panas sehingga kulitnya berubah untuk menghangatkan tubuhnya. Dan yang ketiga, dia berubah warna adalah supaya terhindar dari bahaya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, contoh ini kita tidak boleh sama dengan bunglon. Artinya di dalam dunia kita berada di kelompok-kelompok pemabuk, kita ikut mabuk. Kita berada di kelompok yang orang suka memfitnah, kita jadi pemfitnah. Kita berada di kelompok yang orang suka pencuri, kita juga ikut pencuri. Itu maksudnya. Jangan menjadi Kristen bunglon itu seperti itu. Nah, lalu kalau kehidupan kita sudah seperti itu, yang suka ikut-ikutan, suka terbawa arus, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagian B pada Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ini mengatakan harus ada pembaharuan budi. Apa itu budi? Budi itu tabiat, budi itu tingkah laku. Cara hidup kita yang harus dirubah. Kalau tadi kita masih minum mabuk, kita harus rubah, ada pembaharuan untuk stop dengan minum mabuk. Kalau tadi kita masih suka pencuri, kita stop dengan kehidupan pencuri. Dan kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu maksudnya ada pembaharuan budi. Nah, kalau itu sudah terjadi pembaharuan budi, maka hal yang ketiga, kita mampu mengenal manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan dan yang sempurna. Oh, itu milik orang lain, bukan milik saya.
Kalau kita sudah mampu mengenal, mampu membedakan, berarti sudah terjadi perubahan, sudah terjadi pembaharuan budi, dan kita tidak lagi seperti bunglon yang pergi ke sana kemari selalu berubah-ubah warna. Amin. Mari jadikan kita anak Tuhan. Jadilah hidup kita Kristen yang takut akan Tuhan. Jadilah orang yang percaya kepada Kristus bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena ikut-ikutan, tetapi merasakan, alami Tuhan. Itu yang terpenting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.